Saudara-saudari, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mendengar firman yang penuh dengan janji Tuhan, hati kita penuh semangat, berkobar-kobar untuk berpegang kepada janji-janji Tuhan. Namun, di dalam kita berpegang kepada janji Tuhan, ada ujian, ada godaan untuk tetap bertahan atau sebaliknya. Firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 3 hingga 23 menjelaskan kepada kita tentang 4 jenis keadaan tanah yang mana menggambarkan keadaan hati. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 19 menjelaskannya sebagai orang yang mendengar tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas benih firman yang ditaburkan dalam hati orang itu. Perkara utama di sini adalah mendengar tapi tidak mengerti. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Dalam ayat 20 hingga 21 menjelaskannya sebagai orang yang mendengar dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Perkara utama di sini adalah mendengar dan menerima, namun tidak berakar. Yang ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Dalam ayat 22 digambarkan sebagai orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dan kekayaan dunia ini menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Perkara utama di sini adalah mendengar firman namun membiarkannya terhimpit sehingga tidak berbuah. Terhimpit boleh bermaksud diketepikan, diabaikan, dan tidak diutamakan. Yang keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ayat 23 menjelaskannya sebagai orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perkara utama di sini adalah mendengar dan mengerti. Ketika ada anak yang mau dibelikan mainan, dan ketika kita membeli mainan itu dan memberikan mainan itu kepada anak kita tentu sangat gembira. Namun ketika sudah bosan bermain, sudah puas, mungkin tidak sampai pun 1 hari, dia biarkan mainan itu tidak disimpan, bahkan dirosakkan. Bagaimana kira-kira hati ibu atau bapak ketika itu? Demikian juga dengan ketika Tuhan memberi kita firman-Nya. Di dalam 3 jenis gambaran tanah, yang pertama itu yaitu mendengar namun tidak mengerti, mendengar namun tidak berakar, dan mendengar namun membiarkannya terhimpit, diabaikan, dan diketepikan. Kita menarik kesimpulan tentang 3 jenis gambaran hati tersebut sebagai sikap hati yang hanya mau mencari keuntungannya sendiri. Ketika tidak mendapat keuntungan, maka firman itu tidak dipedulikan lagi, sambil lewat dan bermain-main dengan dosa. Firman-Nya
didengar seolah-olah seperti kata-kata ajimat atau seperti mantra. Saya memberi kita contoh. Ketika melalui jalan perkuburan, karena takut, dia teringat firman Tuhan tentang ada perlindungan dalam nama Yesus. Jadi sambil dia berjalan, dia menyanyi dengan kuat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu semangat dan kuat menyanyi lagu itu. Sekali sudah sampai di rumah, dia simpan firman itu ke tepi, bukan di tempat yang terutama di dalam hatinya. Dia lupa sudah untuk membina hubungannya dengan Tuhan. Tidur terus tanpa berdoa dan tidak merenungkan firman Tuhan. Nama Yesus hanya dijadikan alat, dijadikan seperti kata-kata ajimat, seperti mantra, tetapi bukan diterima masuk, menyerap di dalam hatinya yang akan mengubah kehidupannya. Saudara-saudari, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan semula bagaimana kita menerima firman Tuhan dan melakukannya setiap hari dengan penuh penyembahan. Ketika kita mulai belajar untuk mengutamakan Tuhan, kekhawatiran dan tawaran dunia mungkin coba menghimpit firman Tuhan. Namun ketika kita memutuskan untuk menjunjung firman Tuhan, maka firman itu bukan terhimpit, tetapi semakin bertumbuh dan berbuah banyak. Iman kita teruji dan dimurnikan, sehingga dalam segala keadaan, baik susah atau senang, baik sakit atau sihat, kita akan selalu bangkit untuk menyaksikan kuasa dan kebaikan Tuhan. Akan selalu ada perkara untuk kita syukuri. Akan selalu ada damai ketika dilanda badai hidup. Akan selalu ada kekuatan ketika lemah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak lagi terhimpit oleh kekhawatiran, oleh masalah, oleh tawaran-tawaran dunia ini. Firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita, sehingga membentuk pikiran dan hati, mengubah seluruh hidup kita untuk sentiasa fokus kepada Tuhan. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kekhawatiran dan godaan mungkin saja ada. Namun saya memilih untuk menjunjung firman-Mu. Saya memilih untuk membina hubungan dengan Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tolonglah saya agar menjadi seperti tanah yang baik, yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Tolonglah saya untuk hidup setia dan mengutamakan hubungan dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin.